Rasulullah membolehkan pukul anak yang gak mau sholat. Bener gitu? Memang sih ada hadis yang bahas tentang memukul anak yang gak mau sholat, yaitu perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka saat usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Ugolil nomor 247. Tapi mari kita bahas lebih detail hadis ini. Rasulullah memerintahkan orang tua buat mendampingi anaknya belajar sholat pas usia 7 tahun. Terus kalau di usia 10 tahun gak sholat juga, maka pukullah. Mari kita hitung durasi waktu antara memulai pendampingan di usia 7 tahun sampai deadline 10 tahun. Durasinya 3 tahun. Anggap aja setahun itu 300 hari. Setiap hari ada 5 waktu sholat wajib. Jadi 300 hari dikali 3 tahun dikali 5 kali waktu sholat, total 4.500 kali training atau pendampingan. Kira-kira nih, kalau kita ngajarin sholat ke seorang anak dengan cara yang lembut dan konsisten sebanyak 4.500 kali, cukup gak? Apakah pas usia 10 tahun si anak gak juga sholat sehingga akhirnya harus dipukul? Kayaknya kebangetan ya kalau udah dikasih waktu segitu banyak, akhirnya kita harus mukul anak. Pastinya yang salah bukan anak, tapi pengajarannya atau pengajarnya. Jadi, inti pesan dari hadis ini sebetulnya pada proses training yang panjang dan bertahap. Tapi, gak tahu kenapa pesan yang sampai ke kita malah ujungnya aja, pukullah. Gak mungkin Rasulullah yang terkenal lembut dan welas asih itu nyuruh kita mukul anak. Hadis tadi itu hadis qauliyah, yaitu berupa ucapan Rasul. Ucapan itu biasanya mengandung makna yang harus dipahami konteksnya. Kadang ada makna mendalam di belakangnya. Biar lebih paham, kita bisa cross-check ke sunnah Rasulullah yang bersifat fi'liyah atau perilaku. Apakah benar Rasul atau sahabat ada yang sampai pernah mukul anak? Mari kita perhatikan sebuah riwayat. Saat Rasulullah ngegendong bayi, terus bayi itu pipis di pangkuan Rasul. Ummu Fadl langsung merebut bayi itu karena khawatir pipis si bayi mengotori jubah Rasulullah. Melihat sikap itu, Rasulullah langsung memperingatkan Ummu Fadl, air dapat membersihkan pakaianku, namun apa yang dapat menjernihkan perasaan bayi yang dikeruhkan oleh sikapmu yang kasar itu. Para ahli kini menemukan kalau sikap kasar itu bisa merusak jaringan otak anak. Rasulullah sangat memahami cara berkomunikasi dan menghargai anak-anak. Rasulullah bisa main kuda-kudaan bersama Hasan dan Husain cucunya. Melihat hal itu, Umar bin Khattab berkata, "Sebaik-baiknya kuda tunggangan adalah yang berada di bawah kalian berdua." Rasul pun berkata kepada cucunya, "Dan kalian adalah sebaik-baiknya penunggang kuda." Bukan hanya memberikan kebebasan bermain pada anak, tapi juga memberikan penghargaan pada support system dunia anak. Rasulullah pernah lewat di depan Abdullah bin Jafar yang sedang menjual mainan anak-anak. Maka Nabi pun berdoa, "Ya Allah, berkahilah dalam dagangannya." Hadis riwayat Tobroni dan Abu Ya'la. Saat mengoreksi atau memotivasi anak, Rasulullah menggunakan cara yang kind and firm, alias lembut dan tegas. Saat Ibnu Umar masih kanak-kanak, Rasulullah pernah mengingatkan Ibnu Umar yang tidak bangun untuk sholat malam. Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah jika ia mau sholat malam. Begitulah kelembutan dan ketegasan Rasul dalam mendidik anak-anak. Gak ada kekerasan. Menurut Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak pernah memukul siapapun kecuali dalam perang. Merujuk pada cara lembut Rasul dalam mendidik, para ulama mengkaji dan merumuskan lebih jauh. Misalnya Ibnu Khaldun, dari hasil kajiannya menemukan bahwa pendidikan anak yang disertai kekerasan dan pemaksaan akan menyebabkan jiwa anak jadi sempit, hilang semangat, malas, dan mendorong menjadi pendusta dan curang karena takut terjadi lagi kekerasan atau pemukulan lagi terhadapnya.
Jadi, udah tahu kan kalau Islam itu gak ngajarin main asal pukul? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.